begitu. Kalau mau diniatkan misalnya amalan-amalan tertentu, misalnya sedekah ya, misalnya haji, umroh ya, itu memang diniatkan khusus ya. Tapi kalau amalan-amalan yang seperti ini Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Tat. Tat, saya ingin bertanya, emang bisa ya Tat? Saya menikah demi berharap dan bertujuan kalau amal ibadah nikah saya ini nantinya untuk bekal amal orang tua saya. Ibaratnya seperti distorkan amalannya gitu Tat. Jazakumullah Tat. Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz kalam yang insyaallah akan memberikan jawaban dan pencerahan buat penanya. ya, ini luar biasa pertanyaan dari seorang anak ya. Dan di sini kita melihat ya, yang pertama, pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang agung ya, yang dijalani akan sangat lama ya. Dan betul ini adalah suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan di sini, apakah kalau misalnya diniatkan ya, pernikahan ini merupakan nantinya ya bisa bermanfaat juga bagi orang tua dalam hal apa? Dalam hal karena suatu ibadah ada pahalanya, apakah pahala yang dilakukan ya, oleh seorang anak karena menikah ya, ini orang tuanya bisa mendapatkan kan? Kurang lebih seperti itu ya. Yang kami pahami jamaah sekalian rahimakumullah bahwa ya, sebetulnya yang dilakukan oleh seorang anak soleh ya, karena ajaran orang tuanya, karena usaha orang tuanya ya, itu orang tuanya akan mendapatkan ya. Di antaranya hadisnya ya, selain hadis idza mata bnu Adam, saya ingin mengutip hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ya, ilman allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarokahu ya. Di antara hal yang akan ya, sampai atau pahala yang akan bermanfaat bagi seorang mukmin setelah kematiannya, di antaranya adalah yang ya, ada wawaladan solihan ya, tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan di dunia. Jadi pemahaman seperti ini dari seorang anak tentu saja saya kira merupakan hasil didikan orang tua, atau ada ikut campur tangan orang tua di sana. Jangankan menikah ya, ketika Anda sholat, ketika Anda membaca Al-Quran ya, kenapa kok bisa sholat? Oh, karena ada yang ngajari. Kenapa kok ada yang ngajari? Karena orang tua memberi, atau orang tuanya sendiri yang mengajari. Kok bisa baca Al-Quran? Oh, karena dulu dileskan orang tua, dari biaya orang tua. Itu semua orang tua insya Allah ya, insya Allah, dan kita harapkan Allah menerima, akan mendapatkan bagian dari amal soleh kita ya. Jadi bahkan dalam pemahaman saya ya, mudah-mudahan tidak salah, tidak perlu sampai bahkan diniatkan, insya Allah sudah sampai ya, insya Allah sudah sampai ya, begitu. Kalau mau diniatkan misalnya amalan-amalan tertentu, misalnya sedekah ya, misalnya haji, umroh ya, itu memang diniatkan khusus ya. Tapi kalau amalan-amalan yang seperti ini karena memang peran dari orang tua ya, atau bahkan menikah karena biaya orang tua ikut membiayai misalnya ya, insya Allah di situ orang tua ada ya, akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun ya. Man sanna sunnatan hasanatan fil islami ya, orang-orang yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam ya, kemudian diikuti oleh orang lain, falahu ajruha wa ajruman amila biha ba'dahu ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan itu ya, dan orang-orang yang mengikuti perbuatannya ya, min ghairi
ayan qusa min ajrihi syai'un, ya. Di mana sama sekali ya min ghairi ayan qusa apa namanya hadisnya saya agak min ujurihim syai'an. Jadi orang-orang yang melakukan itu pahalanya nggak diambil. Jadi Anda menikah itu pahalanya bukan dikurangi gitu, bukan. Tetapi memang ada bagian sendiri dari Allah untuk orang tua Anda, insya Allah. Nikah adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda menikah itu Anda telah melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah, dan nikah adalah salah satu dari syariat yang harus dijalankan agar orang tidak terjerumus kepada perzinaan dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan apakah orang tua dapat, tidak diniatkan pun ketika orang tua punya anak untuk melakukan amal soleh, setiap amal soleh orang tua dapat. Orang tua yang hasil gulawentahnya, hasil pendidikannya, ya, kemudian anaknya jadi anak-anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala itu. Tetapi kalau ada amal-amal yang memang diniatkan kepada orang tua seperti tadi yang disebutkan, ada misalnya sedekah atas nama orang tua, ada lagi haji tadi atas nama orang tua, umroh dan lain sebagainya, tidak mengapa. Jadi sekali lagi, insya Allah amal soleh antum penanya, ya, dan tentunya kepada pemirsa Al-Kalam pada umumnya akan sampai kepada orang tua. Jadi beruntunglah orang tua yang punya anak-anak soleh. Maka diantara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.